Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan proposal bisnis pada kesempatan kali ini. Nama saya Raihan Fakhriza Mardana Putra, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal bisnis yang saya beri nama Cakrawala, Your Creativity Platform. Namun sebelumnya, apa itu Cakrawala? Cakrawala merupakan sebuah platform digital untuk anak muda Indonesia. Platform digital ini disediakan untuk anak muda Indonesia, khususnya para pekerja kreatif yang ada di Indonesia. Latar belakang Cakrawala. Cakrawala didirikan berdasarkan sebuah keresahan, yakni adanya sebuah realita di mana zaman kita saat ini sedang bertransformasi besar-besaran ke arah digital, atau yang kita kenal sebagai digitalisasi. Kemudian di tahun 2030, anak muda Indonesia akan memegang peranan yang sangat penting dalam kancah nasional dan pembangunan di Indonesia. Hal ini ditunjukkan pada bonus demografi 2030 yang menunjukkan bahwa pada tahun 2030 mayoritas anak muda Indonesia atau mayoritas rakyat Indonesia akan didominasi oleh orang-orang dengan usia produktif. Hal ini mengakibatkan bahwa terdapat adanya sebuah keharusan di mana generasi muda Indonesia harus memanfaatkan momentum dari transformasi digital dan bonus demografi untuk berkreasi dan berkolaborasi. Itulah sebabnya kenapa dihadirkan platform untuk generasi muda. Dan lebih fokus lagi, platform Cakrawala didirikan untuk menyediakan layanan dan menyediakan ruang bagi para pekerja kreatif untuk dapat berkarya, berkolaborasi, dan juga memasarkan karya-karyanya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu bagaimana realita kebutuhan bisnis di Indonesia saat ini. Saat ini, bisnis yang terjadi di Indonesia dan di seluruh dunia sedang bergerak ke arah digital. Dan hal ini menyebabkan segala sesuatu dan pola hidup yang kita kerjakan selama ini semua harus bertransisi dan bertransformasi ke arah digital. Kemudian kita harus menyadari bahwa terdapat prospek bisnis yang sangat menjanjikan untuk bisnis-bisnis ekonomi kreatif. Oleh karena itu, dengan melihat realita digitalisasi dan peluang berbisnis di bidang ekonomi kreatif, itulah sebabnya kenapa bisnis platform digital ini dihadirkan. Selamat datang di Cakrawala. Ini adalah tampilan dari website yang akan digunakan sebagai tampilan depan dari website Cakrawala. Kemudian, bagi para pengguna, dihadirkan sebuah menu, sebuah halaman untuk bisa login dan bergabung menjadi pengguna. Berikut adalah contoh dari halaman muka atau halaman utama Cakrawala. Di sini dapat terlihat bahwa Cakrawala seperti layaknya sebuah media sosial kecil yang berisi tentang headline, berita, dan sebagainya. Serta terdapat beberapa fitur yang dihadirkan oleh Cakrawala. Yang pertama adalah ruang literasi, yang berisi informasi jurnalistik dan berita-berita terkini. Para pengguna dan para editor dapat berkontribusi dan berkarya dalam penulisan artikel dan jurnalistik melalui ruang literasi. Kemudian ruang kolaborasi dihadirkan sebagai sarana untuk masyarakat Indonesia atau para pengguna berkolaborasi, saling bertemu, saling berdiskusi, dan saling mengerjakan proyek bersama-sama. Kemudian, ruang kreativitas. Ruang kreativitas adalah sebuah fitur yang dihadirkan untuk memberikan sebuah penawaran dan sebuah referensi bagi para anak muda dan para pekerja kreatif. Kemudian ruang karya berisi karya-karya para pengguna yang dipajang dan dihadirkan sehingga dapat digunakan atau dinikmati atau diapresiasi oleh para pengguna yang lain. Kemudian terdapat ruang budaya sebagai media
platform digital buatan anak bangsa, kita menyadari bahwa kita memiliki sebuah keharusan untuk melestarikan budaya-budaya Indonesia. Oleh karena itu, fitur Ruang Budaya dihadirkan. Dan kita juga mendapatkan fitur berupa galeri karya yang berisi tentang karya-karya terkini, terupdate, yang dihadirkan oleh para pengguna dan dapat dinikmati oleh para pengguna yang lain. Berikut adalah tampilan dari aplikasi Cakrawala melalui smartphone. Seperti yang bisa kita lihat pada gambar yang paling kiri, terlihat bahwa terdapat logo Cakrawala dan moto Cakrawala, yakni Your Creativity Platform. Kemudian halaman login atau halaman bergabung, serta halaman utama dari aplikasi berbasis smartphone. Pada bisnis platform ini, platform digital Cakrawala menargetkan jumlah pengguna dan memproyeksikannya dalam 5 tahun pertama. Pada tahun pertama, diproyeksikan terdapat 120.000 pengguna, di mana setiap bulannya akan ditargetkan sebanyak 10.000 pengguna. Kemudian, angka ini terus meningkat hingga tahun kelima, di mana tahun kelima diproyeksikan terdapat 2 juta pengguna aktif yang menggunakan platform digital Cakrawala. Berikut adalah analisa kebutuhan awal yang dibutuhkan untuk memulai bisnis platform digital Cakrawala. Yang pertama adalah setup komputer, setup kantor, setup studio foto, setup studio rekaman, alat tulis kantor, domain website awal, rekrutmen pegawai, langganan software, dan marketing atau pemasaran. Pada analisa kebutuhan tenaga kerja, pada awal pembentukan Cakrawala, Cakrawala membutuhkan 1 orang akuntan, 2 orang project manager, 1 orang web developer, application developer, 3 orang marketing, 1 orang graphic designer, 2 orang video editor, jurnalis, fotografer, dan videografer. Masing-masing tenaga kerja ini memiliki tupoksinya tersendiri dalam manajemen maupun dalam kreator dan produksi yang ada di Cakrawala. Selanjutnya adalah biaya operasional. Dalam menjalankan bisnis, platform digital Cakrawala memproyeksikan untuk pada awalnya memberikan alokasi gaji bulanan sebesar berikut, yakni dengan total gaji bulanan sebesar 102 juta rupiah. Sedangkan operasional bulanan diproyeksikan sebesar 59 juta rupiah pada setiap bulannya. Kemudian, biaya operasional kebutuhan biaya awal yang sebelumnya disebutkan dialokasikan dan direncanakan sebesar 220 juta rupiah. Berikut adalah analisa biaya investasi tersebut. Apabila biaya kebutuhan awal, biaya operasional per tahun, dan biaya gaji bulanan digabungkan, maka total biaya kebutuhan per tahun adalah sebesar 2.152 juta rupiah. Dan prediksi pertumbuhan dengan memproyeksikan peningkatan jumlah pengguna. Kami memproyeksikan pertumbuhan pendapatan Cakrawala berkembang selama 5 tahun ini. Pendapatan Cakrawala berasal dari 2 sumber pendapatan. Yang pertama adalah iklan, dan yang kedua adalah langganan atau biaya langganan dari para pengguna. Biaya langganan para pengguna hanya diproyeksikan sekitar Rp5.000 untuk 1 bulannya. Sedangkan biaya iklan diterima dari pihak-pihak pengiklan. Dan kami memproyeksikan bahwa pada tahun pertama kita mendapatkan kurang lebih sekitar 600 juta rupiah sebagai pendapatan awal, dan di tahun kelima adalah kurang lebih sebesar 14 miliar. Hal ini sesuai dengan alokasi dan pertumbuhan pendapatan yang telah dijabarkan melalui proposal. Bagaimana dengan analisa lainnya? Analisa yang pertama adalah tentang kompetitor. Kita menyadari bahwa dalam mendirikan sebuah platform digital,
maka kompetitor yang ada di sekitar perlu diperhatikan agar agar pelaksanaan bisnis berjalan dengan lancar dan memberikan profit yang menguntungkan. Kompetitor-kompetitor lainnya, platform media digital lainnya hanya berfokus pada isu-isu tertentu dan kebanyakan masih menggunakan platform-platform mainstream seperti media sosial YouTube, Instagram, dan lain-lain sebagainya. Dan isu-isunya pun sangat luas, dari mulai sosial, ekonomi, dan sebagainya. Media-media digital lain, kompetitor-kompetitor lain, lebih berfokus kepada penyampaian informasi dan media berita. Sementara Cakrawala berfokus pada bagaimana caranya memberikan layanan terbaik kepada para pekerja kreatif untuk dapat menyajikan dan memasarkan produk kreatifnya melalui platform media digital Cakrawala. Sehingga ada perbedaan yang sangat mendasar. Kompetitor lainnya adalah media informasi, sementara Cakrawala adalah media provider. Kemudian, masalah regulasi. Cakrawala menghadirkan banyak fitur-fitur seperti ruang literasi, ruang kreativitas, ruang karya, dan lain sebagainya. Regulasi pemerintah sangat jelas, terutama pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang ITE atau yang dikenal sebagai Undang-Undang ITE. Pada undang-undang ini ditekankan bahwa dalam media sosial, dalam menggunakan media digital, terdapat batas-batasan yang jelas, seperti tidak boleh mengandung sara, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menghadapi dan menjawab adanya regulasi ini, Cakrawala memberikan jaminan penuh atas editor dan editing konten, serta setiap konten yang dipublikasi dalam Cakrawala akan dikurasi dalam beberapa waktu tertentu. Berikut adalah analisa cash flow. Melalui total biaya investasi. Total biaya investasi diperoleh dari kebutuhan per tahunnya untuk selama 3 tahun berturut-turut. Sehingga apabila total biaya kebutuhan per tahunnya, sebagaimana yang sudah disebutkan adalah 2.152 juta rupiah, maka untuk 3 tahun, total biaya investasinya yang dibutuhkan adalah sebesar 6.450 juta rupiah. Kemudian, berdasarkan proyeksi pendapatan, kita mengetahui bahwa pada tahun pertama, kita akan mendapatkan pendapatan melalui iklan dan langganan sebesar 1.200.000.000 rupiah, dan tahun kedua akan mendapatkan penambahan pendapatan menjadi 3.650 juta rupiah. Dan pada tahun ketiga akan mendapatkan pendapatan sebesar 8.550 juta rupiah. Pada tahun ketiga, terlihat bahwa total biaya investasi yang dibutuhkan oleh Cakrawala telah kembali modalnya, sehingga bisnis platform digital Cakrawala diproyeksikan akan dapat balik modal dalam waktu 3 tahun. Dan pertumbuhan ini juga berlanjut sampai ke tahun kelima, di mana total pendapatan yang diproyeksikan pada tahun kelima adalah sebesar 31.950.000.000 rupiah. Kesimpulannya, Cakrawala merupakan sebuah bisnis platform digital yang menargetkan para pekerja kreatif dari kalangan generasi muda Indonesia. Cakrawala kemudian dihadirkan sebagai penyedia layanan bagi para pengguna untuk berkarya, mengasah kemampuan, berkolaborasi, serta meningkatkan kualitas produk kreatifnya. Platform digital Cakrawala merupakan platform digital berbasis situs online atau website serta aplikasi. Dan pendapatan dari Cakrawala diperoleh dari periklanan dan langganan pengguna. Dan yang terakhir adalah Cakrawala memproyeksikan biaya investasi dapat mengalami balik modal pada tahun ketiga. Sekian presentasi proposal bisnis yang dapat saya sampaikan. Saya berharap proposal ini dapat diterima oleh para hadirin sekalian. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf, saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.